Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan MPM 200011121136. Kelas M2A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengantar makroekonomi bab 1 di bawah dosen pengampu Ibu Helmawati SEMI. Ruang lingkup makroekonomi. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro. Teori atau analisis dasar dalam ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua bentuk, mikroekonomi dan makroekonomi. Analisis dalam teori mikroekonomi pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori mikroekonomi, yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan atau suatu pasar. Analisis dalam teori makroekonomi lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam makroekonomi, yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha, dan perubahan-perubahan keseluruhan bagian ekonomi. Secara rinci, dapat dijelaskan ruang lingkup dan fokus analisis mikroekonomi lebih menitik beratkan kepada analisis mengenai masalah membuat pilihan untuk: yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya atau resource. Yang kedua, mencapai kepuasan yang maksimal. Sedangkan analisis dalam makroekonomi menerangkan tentang: 1. Bagaimanakah segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. 2. Masalah-masalah utama yang selalu dihadapi perekonomian. 3. Peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Analisis teori mikroekonomi bertitik tolak dari pandangan yang menganggap bahawa faktor-faktor sumber daya yang terbatas, sementara keinginan manusia yang tidak terbatas, sehingga masyarakat harus membuat pilihan-pilihan yang meliputi dua aspek, iaitu: yang pertama, dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, dalam kegiatan menggunakan barang dan jasa. Selanjutnya, isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Makroekonomi membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi dalam suatu perekonomian. Analisis ini berusaha memberikan jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan, iaitu: yang pertama, faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian? Yang kedua, mengapa pertumbuhan
ekonomi tidak selalu teguh. Yang ketiga, mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil. Yang keempat, mengapa pengangguran dan kenaikan harga-harga selalu berlaku. Selanjutnya, masalah dan kebijakan makroekonomi. Salah satu aspek penting dari ciri kegiatan perekonomian yang menjadi titik tolak analisis dalam teori makroekonomi adalah pandangan bahawa sistem pasar bebas tidak selalu dapat mewujudkan 1. Penggunaan tenaga kerja penuh, 2. Kestabilan harga-harga, 3. Pertumbuhan ekonomi yang teguh atau konsisten. Masalah-masalah ini mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat dan harus dihindari atau dapat dikurangi. Aspek-aspek penting yang dapat dipelajari dalam makroekonomi adalah kebijakan fiskal atau kebijakan pemerintah dalam perpajakan dan penggunaannya, kebijakan moneter atau kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan suku bunga, dan yang terakhir kebijakan ekonomi terbuka. Selanjutnya, masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan kerana faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang, modal, teknologi yang digunakan. Tenaga kerja bertambah akibat perkembangan penduduk dan perkembangan tingkat pendidikan. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya, karena selalu mengalami masa naik turun. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan di dalam jangka panjang dinamakan konjunktur atau siklus kegiatan perusahaan. Kemunduran yang serius akan menimbulkan masalah pengangguran. Sedangkan perkembangan ekonomi yang terlalu pesat akan menimbulkan kenaikan harga-harga atau inflasi. Ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahawa dalam suatu perekonomian yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, siklus kegiatan ekonomi sangat labil. Siklus kegiatan ekonomi seperti ini dapat menyebabkan akibat buruk kepada perekonomian dan masyarakat. Yang ketiga, masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Faktor
pertama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Selain itu, terdapat faktor lain yang menimbulkan pengangguran, antara lain menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Ketidaksesuaian di antara tampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri. Akibat buruk pengangguran. Tingkat pendapatan merupakan faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Yang keempat, masalah kenaikan harga-harga atau inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Faktor-faktor penyebab inflasi yaitu tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Akibat buruk inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk bagi individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Inflasi cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Bila tidak dikendalikan, inflasi akan bertambah serius dan cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor, sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Istilah perekonomian terbuka berarti suatu perekonomian dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Ketidakseimbangan di antara ekspor dan impor dalam aliran keluar atau masuk modal dapat menimbulkan masalah serius dalam kestabilan suatu perekonomian. Selanjutnya, alamat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian pada suatu tahun tertentu dan perubahannya dari suatu periode ke periode lainnya. Alat pengamat prestasi perekonomian atau indikator makroekonomi yang utama adalah: yang pertama, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Produk nasional bruto atau PNB, produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara. Produk domestik bruto atau PDB diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri. PNB dan PDB merupakan ukuran mengenai
besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Data produk nasional dapat digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi dan bisa untuk menentukan tingkat kemakmuran masyarakat untuk perkembangannya. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI), yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Yang terakhir, tentang kebijakan makroekonomi. Satu, menstabilkan kegiatan ekonomi. Pengertian kestabilan ekonomi meliputi mewujudkan dari 3 hal berikut ini. Satu, tingkat penggunaan tenaga kerja adalah tinggi. Dua, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Tiga, terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari atau ke luar negeri. Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja, kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menghindari masalah inflasi. 4. Menciptakan pertumbuhan yang teguh. 5. Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Hanya itu yang saya bisa jelaskan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.